It is part and parcel of the solidarity among the believers. Ini adalah bagian dari solidaritas di antara para mukmin, di antara semua yang percaya. Itu tergetar di banyak bagian dari kitab suci kita yang suci. Namun, ayat khusus ini berbicara tentang konsekuensi akhir dari solidaritas kita sebagai satu umat muslim. Ini adalah rahmat yang akan diberikan Allah kepada kita. Rahmat yang berarti jika kita berdiri bersama, berdampingan, bergandeng tangan, bergabung tenaga, kita akan diberi rahmat dari Allah. Ayat ini diakhiri dengan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini adalah akhir dari ayat tersebut. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ayat khusus dari kitab suci yang suci ini berbicara tentang konsekuensi dari solidaritas kita. Konsekuensinya adalah rahmat. Kita akan diberikan rahmat, dan itulah hikmah. Berkat dan semua kejadian dalam kehidupan manusia kita adalah tidak lain adalah rahmat. Dan rahmat seperti itu terkait dengan anugerah dan hikmah Allah. Inilah kebijakan yang diadopsi oleh musuh kita untuk menabur benih perpecahan, untuk menabur benih hasutan, dan untuk mengganjal di antara semua muslim. Musuh-musuh umat muslim adalah musuh yang sama bagi Palestina, bagi Lebanon, bagi Mesir, dan bagi Irak. Mereka adalah musuh bagi rakyat Yaman, bagi rakyat Suriah. Musuh kita satu, dan kebijakan yang diadopsi oleh musuh di berbagai negara ini bervariasi. Di satu sisi, itu adalah perang psikologis, di sisi lain itu adalah perang ekonomi, dan di negara ketiga, itu adalah perang militer. Ruang operasi mereka adalah satu. Mereka menerima perintah yang sama, dan perintah mereka adalah untuk menyerang dan menghancurkan umat muslim. Jika kebijakan mereka untuk menabur benih perpecahan berhasil di satu negara, mereka mungkin akan berhasil di negara lain. Begitu mereka menguasai satu negara, mereka pindah ke yang lain. Oleh karena itu, kita harus waspada, kita harus sadar, kita harus menyadari ketika kita melihat musuh bergerak untuk menyerang satu umat muslim. Kita harus tetap sadar dan kita harus bertindak untuk mendukung orang-orang tersebut, hanya untuk menggagalkan skema musuh. Begitu musuh berhasil dalam skema mereka di satu negara, mereka akan pindah ke negara lain. Selama bertahun-tahun, negara Arab dan umat muslim telah tidak menyadari. Namun hari ini kita harus tetap waspada. Kita harus menggulung lengan baju kita dari Afghanistan hingga Gaza, hingga Lebanon. Kita harus bergerak dan bertindak. Kita harus menggulung lengan baju kita dan bersiap untuk bertindak. Dan inilah yang ingin saya mulai dalam khotbah saya. Pertama, kepada saudara-saudara kita di Lebanon dan Palestina yang telah menderita di bawah segala jenis ketidakadilan. Hukum Islam tentang pembelaan, konstitusi Iran, serta hukum internasional buatan manusia, semuanya telah menetapkan aturan pembelaan. Bahkan hukum buatan manusia yang tidak disusun oleh kita, semuanya telah menetapkan aturan pembelaan diri. Setiap negara, setiap umat berhak untuk membela diri melawan tirani luar. Kata-kata ini secara harfiah berarti bahwa rakyat Palestina memiliki hak utama untuk membela diri melawan musuh yang telah menguasai tanah mereka, membunuh anak-anak mereka, dan menghancurkan rumah serta ladang mereka. Ini adalah prinsip dasar yang dihargai dalam semua konstitusi dan hukum. Rakyat Palestina memiliki hak yang sah untuk membela diri, untuk melawan para penjahat, pasukan pendudukan. Tidak ada satupun pengadilan atau organisasi internasional yang dapat membantah hak yang sah yang telah ditetapkan oleh rakyat Palestina untuk membela diri melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka tidak dapat menyalahkan rakyat Palestina berdasarkan aturan atau hukum apapun untuk menantang rakyat Lebanon atau rakyat Palestina hanya karena mereka membela tanah air mereka. Prinsip yang telah ditetapkan ini dihargai dalam setiap hukum. Rakyat Palestina membela tanah air mereka, dan pembelaan semacam itu adalah sah dan legal. Oleh karena itu, serangan yang dilancarkan oleh Gaza yang terjadi setahun yang lalu adalah tanggapan yang sah. Itu adalah tindakan perlawanan yang sah, tindakan pembelaan diri yang sah. Ini adalah hak rakyat Palestina. Rakyat Lebanon bangkit untuk mendukung rakyat Palestina, dan ini juga merupakan tanggapan yang sah sesuai dengan alasan, hukum, dan legitimasi internasional. Ini juga merupakan tindakan yang diambil oleh angkatan bersenjata kita beberapa malam yang lalu adalah tanggapan yang sah. Operasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata kita adalah yang paling sedikit sebagai tanggapan terhadap pendudukan Zionis sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan keji yang dilakukan oleh entitas kriminal yang haus darah ini. Semua tanggung jawab Republik Islam Iran akan dipenuhi sepenuhnya. Dan dalam pelaksanaan tanggung jawab kita
Kita tidak akan terburu-buru, tetapi kita tidak akan bertindak berdasarkan impuls. Kita akan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pimpinan politik dan militer kita, seperti yang terjadi di masa lalu dan itu akan terjadi di masa depan. Di bagian kedua dari khotbah saya akan membahas perkembangan di Lebanon. Saya juga akan membahas saudara-saudara Arab dan Muslim kita, seperti yang dikatakan Allah dalam kitab suci yang suci. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, semoga berkat Allah tercurah kepada nabinya dan semoga kemuliaan abadi bagi Allah yang Maha Kuasa. Semoga kedamaian dan berkat Allah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad dan semoga rahmatnya tercurah kepada Ali, para pengikut, dan sahabat Nabi. Dan kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menerima dalam rahmatnya jiwa almarhum dan semua pengikut hingga hari kiamat. Saya berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengenang kenangan saudara saya yang terkasih, lidah fasih rakyat daerah, dan permata mahkota Lebanon, almarhum Haji Hasan, adalah dengan membahas beberapa isu tertentu. Khotbah ini dan pidato ini ditujukan kepada seluruh umat muslim, tetapi secara khusus ditujukan kepada rakyat Palestina dan Lebanon yang sedang menderita akibat kehilangan syuhada Hasan. Betapa besar kerugian ini. Kita merasa sedih dan berduka atas kepergiannya. Namun ini tidak berarti adanya kebingungan. Kita sedih tetapi terinspirasi. Kepergiannya akan menanamkan harapan dan aspirasi di antara kita. Almarhum Haji Hasan telah meninggalkan tubuhnya. Namun semangat, kebijakan, dan aspirasinya akan tetap bersama kita. Dia adalah mercusuar terakhir bagi perlawanan di hadapan semua pasukan pendudukan. Dia adalah manifestasi besar dari semua yang disepakati. Dia adalah pembela utama bagi mereka yang merasa tertekan. Dia selalu mendukung mereka. Popularitasnya telah melintasi batas Lebanon, Iran, dan lebih jauh lagi. Kepergiannya akan memperkuat kebijakan, aspirasi, dan semangatnya. Pesan utamanya kepada Anda dan rakyat Lebanon adalah agar tidak terpuruk oleh keputusasaan akibat kepergian tokoh manapun, seperti yang terjadi dengan mantan menteri, dan tidak terjebak dalam keraguan atau kebingungan dalam menjalani perjuangan kita, dan tidak menyerah pada keputusasaan, tetapi melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus apa? Utusan. Utusan. Oke. Berarti Yesus utusan. dan di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah hal seperti ini kan tafsir dari Yohanes tadi. Dan sekarang coba kita baca dulu seperti apa kalimat lengkapnya dari Yohanes itu ya. Ya, kita sudah buka di sini ya di Yohanes 3 ayat ke-16 ya di ND seperti yang dibaca oleh Kodondi ini ya teman-teman. Beliau membaca di susunan karangan Yohanes ya teman-teman, Yohanes lah. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil, ataupun berpangkal padanya ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian bahwa Yesus benarlah Mesias, utusan Allah. Memang betul kalau kita pangkas dari sini bahwa Yesus benarlah Mesias utusan Allah. Kalau diputus ya ada kemiripan. Tapi kalau dilanjut gak mirip sama sekali teman-teman. Gak mirip sama sekali. Coba kita baca kelanjutannya. Dan dia sendiri perwujudan Allah. Yesus diutus oleh Allah lalu berwujud Allah. Ya Allah. Makanya jangan dipotong untuk mencari pembenaran. Yesus sebagai Mesias diutus Allah ke muka bumi lalu berwujud Allah di bumi. Apa iya di dalam Al-Quran Mesias atau Isa itu adalah berwujud Allah, utusan Allah lalu berwujud Allah? Coba jawab. Tidak kan? Ya tidak. Karena Kodondi hanya ingin mencari pembenaran, jadi dipotong sampai di situ. Lalu mengucapkan kalimat entah. Entah itu Yesus turun ke bumi lalu menyerupai Allah, lalu berinkarnasi jadi Allah. Kita tidak membahas ke sana ya katanya. Kita hanya membahas utusannya, kemiripannya.
Dari kalimat aslinya saja, dari ayatnya saja sudah tidak ada mirip-miripnya. Yang dimana di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dari segi mananya yang mirip? Ya, dari segi mananya yang mirip? Gak ada mirip-miripnya kok, Dondi. Asal Anda tahu, kalau kita berbicara kebenaran, orang pasti akan menemukan jalan untuk menemukan kebenaran itu. Tapi ketika orang berusaha, bersusah payah untuk mencari pembenaran, maka sejauh manapun dia mencari pembenaran, akan ketemu titik salahnya, akan ketemu titik kekeliruannya. Karena apa? Kalau antum ingin mencari pembenaran atas suatu kesalahan, sampai ke lubang semut pun, antum akan ketemu titik kesalahannya. Jangan seperti itu.